Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur.
Kristus, Ibu Dani akan berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Sungguh kami menaikkan puji-pujian kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan Yesus kami pada hari ini, Roh Kudus Engkau yang menuntun kami sepanjang hari ini, Engkau yang memberikan kekuatan di dalam tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16 dan 17, saya akan membacakan yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Kemarin ketika saya di Jawil, bahasa Jawanya ya, untuk membawa renungan singkat pagi ini, saya langsung berpikir apa yang akan saya sampaikan. Kita saya akan menyampaikan tentang pendidikan menurut perjanjian lama dan perjanjian baru menurut Alkitab. Tapi waktunya kan 10 menit, tidak mungkin. Lalu saya berdoa dan ayat inilah yang ditaruh Tuhan dalam hati saya untuk share. Saya sampaikan di tengah-tengah kita untuk mengawali kegiatan hari ini. Kalau di dunia teologi ya, ayat ini ketika bicara tentang bibliologi, ayat ini sangat kental. Ketika bicara tentang otoritas Alkitab, inspirasi Alkitab, ketidaksalahan Alkitab, maka ayat ini adalah ayat sentralnya. Tetapi dari sisi pendidikan, ya karena saya mengambil konsentrasi di pendidikan, saya melihat bahwa di dalam ayat-ayat ini ada kebutuhan dasar manusia. Maslow punya teori tersendiri, tapi saya tidak sampaikan hari ini. Tapi saya melihat dari ayat-ayat ini ada kebutuhan dasar yang ada kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama adalah manusia itu perlu diajar. Sebabnya di bagian ini Alkitab di dalam terjemahan sederhana Indonesia digunakan istilah seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Yang pertama, bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Artinya kebutuhan manusia yang pertama adalah diajar. Dan dari kata itulah sering juga keluar dari mulut kita kata-kata yang bersifat negatif. Kurang ajar. Artinya kurang diajar, makanya dia jadi kurang ajar. Betul begitu ya? Yang kedua adalah teguran. Teguran itu menyatakan kesalahan. Dalam pendidikan yang beberapa hari ke depan kita akan ikuti terus, kita sedang membangun fondasi. Dan banyak ajaran-ajaran yang harus kita letakkan. Dan itu melalui teguran-teguran, salah satunya. Yang ketiga adalah perbaikan, memperbaiki kelakuan. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran atau pendidikan dalam kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya terus terang diberkati sekali dengan hadir kemarin, dan saya tidak akan mundur, saya akan terus maju sampai tanggal 1. Saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian tetap semangat ya. Karena kita tahu bahwa beberapa kali kemarin saya mendengar, kalau saya hitung itu lebih dari 5 kali, kita sedang membangun fondasi, betul ya? Lebih dari 5 kali. Yang kita bangun adalah fondasi, tidak kelihatan, tapi itu yang menentukan. Nah, kembali dalam renungan ini adalah segala terjemahan sederhana Indonesia, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Dan dari awal saya mendengar, yang saya tangkap adalah memiliki keyakinan apapun yang kita kerjakan semuanya bersumber dari kitab suci. Seluruh kebenaran Allah adalah kitab suci. Mengacunya kebenaran kitab suci, kebenaran kitab suci. Pendidikan yang kita lakukan adalah
melalui ayat ini kita mengajar. Dan beberapa kali juga saya tangkap materi apapun yang kita ambil dari seluruh kebenaran Alkitab ini pasti ada. Jadi ini adalah menu utamanya, pengajaran, menegur kesalahan. Saya kira ini tidak enak. Dan beberapa kali juga saya tangkap, sebelum kita melakukan banyak hal, kita kemudian dikorek-korek hati kita, kan begitu Bu ya? Dan saya sudah mulai menemukan kesalahan-kesalahan yang selama ini saya lakukan. Dari pertemuan pertama, saya sudah mencatat, saya sudah tertegur, oh ini berarti kesalahan yang perlu saya perbaiki. Memperbaiki kelakuan. Ada karya cipta ulang. Ada orang bilang ungkapan bahasa Jawa, nanti saya terjemahkan Indonesia ya, tapi orang Jawa itu memang pintar bikin istilah. Watuk ono tambane, tapi watak ora ono tambane. Katanya begitu. Batuk itu ada konidin, betul ya? Ada obatnya, tapi watak katanya tidak bisa. Tapi kalau melihat kebenaran firman Tuhan ini, ada perbaikan kelakuan, penciptaan ulang, dan itu di pendidikan. Ya, hari pertama kita sudah diberitahu apa bedanya guru dengan pendidik. Guru transfer ilmu, pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu, termasuk di dalamnya adalah memperbaiki kelakuan. Dan saya sangat terberkati bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Tuhan mampu menyempurnakan kita yang siap untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Kalau bicara tentang kelayakan, saya mungkin adalah orang yang paling tidak layak. Saya sedikit kemarin singgung dengan Ibu Dani, saya ini sebetulnya sudah tidak ada harapan untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan karena kegagalan saya. Tetapi ada pendeta senior yang mendorong saya untuk, ayo bangkit, kamu akan lebih berdosa dan kamu akan lebih mempertanggungjawabkan kebutuhan lebih berat lagi karena ada karunia, ada talenta kalau kamu tidak bangkit lagi dalam pelayanan. Dan itulah sebabnya saya didorong, dilatih untuk kembali berdiri. Sehingga hari ini, puji Tuhan, saya bisa ada di sini dan saya sedang mulai merangkak lagi pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan. Meskipun orang mungkin tidak memperhitungkan itu, tetapi saya percaya Tuhan tahu hati saya yang terdalam. Saya mau ikut ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran, pendidikan dalam kebenaran. Semuanya bersumber dari kebenaran. Ada terjemahan yang menarik dari terjemahan sederhana Indonesia di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 terjemahan sederhana Indonesia berbunyi demikian. Jadi, melalui firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita yakin bahwa setiap kita akan dimampukan, diperlengkapi dengan apa? Melalui firman Tuhan. Ada tugas, menurut ayat 17 ini, ada tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita dalam konteks kita selama seminggu ini adalah pendidikan anak usia. Dan saya yakin melalui firman Tuhan hari ini yang sederhana, yang singkat ini akan menolong kita semakin disadarkan, semakin diyakinkan bahwa kita melalui pelayanan kita memenuhi kebutuhan dasar mulai dari anak-anak, yaitu kebutuhan dasar untuk diajar, ditegur, diperbaiki, dan dalam pendidikan kebenaran.
Sehingga melalui semuanya itu kita diperlengkapi, dimampukan untuk menjalankan tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya kira saya tidak akan panjang lebarkan lagi renungan singkat ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan akan menolong kita untuk semakin memahami panggilan Tuhan yang pasti. Tuhan menolong kita. Mari kita tutup kepala kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memanggil kami, Tuhan menyempurnakan panggilan itu, Tuhan memperbaiki karakter kami, dan Tuhan juga memperlengkapi kami dengan kapasitas yang lebih memungkinkan lagi untuk kami leluasa bergerak di bidang pelayanan kami. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, karena melalui firman-Mu ini kami semakin diyakinkan bahwa kami ikut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia, khususnya dalam pendidikan anak usia ini. Kiranya Tuhan melalui kebenaran-Mu ini akan memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk melaksanakan tugas yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah kiranya pengampunan Tuhan berlaku bagi kami sekalian untuk kesalahan kami, kelemahan kami, kekurangan kami, dan biarlah darah Yesus Kristus membasuh dan perdamaikan kami kembali dengan Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk menikmati damai sejahtera sukacita di dalam pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa. Coba sekarang ngomong ke temannya sebelah kirinya. Ini kemarin juga bersebelahan begini. Oke, sekarang berdiri, bawa tasnya, bawa perbekalannya, dan cari teman yang lain. Saya mau dari depan ini sudah diisi dulu. Cari teman yang lain, cari pasangan yang berbeda. Mulai dari depan. Saya pengen kita semua berdiri dulu, jangan duduk. Kalau sudah duduk lupa berdiri ya. Semua perbekalannya dibawa. Tuhan bilang kita nggak boleh noleh belakang, kita harus maju ke depan kan? Jadi sekarang saya mau semua maju satu baris ke depan. Maju. TAAT, maju. Ya. Kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa jadilah seperti anak-anak? Karena anak-anak itu tidak pakai nanya. Anak-anak itu taat. Taat itu apa sih? Nggak pakai tanya taat itu. Tapi kalau kita, kalau sudah kepinteran, kalau disuruh sesuatu ngapain? Tanya, untuk apa? Perlunya apa? Taat itu, sebelum nanti kita akan ada pelajaran tentang taat, tapi saya mau kasih bocorannya. Jadi kalau Anda taat, itu Anda segera. Jadi kalau saya tadi katakan, cari teman yang lain, itu segera. Segera kalau Anda bilang, aneh